baik, selamat pagi Bapak Abah. Selamat pagi Pak Yan. Bagaimana kabar Bapak Abah hari ini? Ya, puji Tuhan baik Bapak Yan. Saya senang sekali karena Bapak bisa datang mengunjungi saya hari ini. Baik Bapak Abah, saya juga senang sekali Bapak Abah. Sebenarnya saya ini rindu sekali turun ketemu dengan Bapak Abah di sini, lihat-lihat sekolah kita punya perkembangan bagaimana. Jadi begini Bapak Abah, ini terkait dengan Bapak Abah punya kegiatan nanti untuk supervisi ini, kegiatan coaching nanti. Sebelum ini saya harus ini sedikit kita bicara untuk sedikit supervisi begitu Bapak, supaya nanti mungkin harapan-harapan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita tidak punya waktu yang banyak Bapak, mungkin sedikit saja. Jadi untuk kegiatan supervisi kali ini sedikit saya gambarkan dulu Bapak untuk dia punya penilaian, rubrik penilaian. Ini hanya menyangkut seputar bagaimana kita bisa menerapkan proses tirta yang kita sudah belajar itu dengan baik, dengan prinsip kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi dan kegiatan coaching. Jadi begini Bapak, saya sedikit bertanya beberapa pertanyaan, mungkin kita luangkan waktu untuk bisa diskusi. Jadi yang pertama begini Bapak, jadi Bapak Abah mungkin yang ingin Bapak Abah yang inginkan dari Bapak Abah itu apa yang bisa saya bantu untuk Bapak Abah kembangkan, potensi apa yang bisa dikembangkan begitu. Ya baik Bapak, potensi yang ingin dikembangkan dari saya mau mendengarkan dengan seksama, kemudian saya mau ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu saya dalam memaksimalkan proses supervisi yang saya lakukan. Baik Bapak, luar biasa ya. Jadi dari kompetensi yang ini Bapak harapkan itu mungkin dalam kita punya pertemuan ini mungkin sedikit yang lebih spesifik yang mungkin Bapak ingin saya amati itu seperti apa Pak? Yang Bapak amati terhadap pribadi saya, mungkin saya minta khusus untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa memfasilitasi coach saya sehingga dia dapat menemukan jawaban terkait dengan pertanyaan, terkait dengan permasalahan yang dia ada. Baik Bapak, itu luar biasa ya. Jadi memang kompetensi itu sangat kita butuhkan, atau secara spesifik hal-hal itu memang sangat prinsip menurut ya Bapak. Yang berikut begini Bapak, dari dalam kita punya pertemuan ini bagaimana penilaian Bapak Abah yang akan kemudian akan kita kembangkan begitu misalnya. Menurut penilaian saya ingin kembangkan mungkin dari proses pembelajaran di lingkungan sekolah saya, para guru saya ini masih menggunakan teknik drama. Oleh karena itu saya mau ada sebuah model pembelajaran yang bisa digunakan untuk bisa memaksimalkan mereka untuk penggunaan IT dan sebagai media pembelajaran. Oh begitu ya Bapak, memang luar biasa. Sekarang ini kan memang diajar dalam turun bilang kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang harus begitu sudah Bapak. Nah ini mungkin kita di pertanyaan penghujung nih Bapak jadi apa harapan Bapak Abah dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya mungkin dari kegiatan ini saya bisa menggali potensi diri saya untuk memaksimalkan pribadi saya, bisa membantu memfasilitasi teman-teman saya dalam hal ini menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Bapak, kurang lebih kita punya percakapan seputar itu, dan saya yakin sekali Bapak Abah akan maksimal untuk kegiatan coaching nanti. Dan tetap semangat untuk Bapak Abah dan teman-teman di sini semua. Saya lihat kalau banyak progres yang luar biasa di sini. Terima kasih Bapak Abah. Shalom, selamat pagi Bapak Abah. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Abah. Terima Saya- kasih sudah masuk sekolah. Ya Bapak, terkait dengan ini saya ingin sekali berjumpa dengan Bapak di hari ini. Kira-kira Bapak punya persoalan apa yang Bapak ingin ceritakan kepada saya? Ya, secara jujur memang tidak ada persoalan yang terlalu rumit dalam di sekolah tentang disiplin level, karena saya lihat dari jumlah guru-guru yang sudah lengkap, terus sarana prasarana yang sudah baik, tapi perlu ada peningkatan. Namun ada satu masalah yang cukup besar yang hampir sekolah alami, termasuk satu sekolah, yaitu dalam hal penerapan
tahun pelajaran 2024-2025. Memang kurikulum Merdeka ini merupakan satu hal yang baru bagi kami semua, termasuk semua sekolah. Tetapi kami di SMP Negeri Liakolong ini memang merupakan hal yang baru dalam penerapannya. Oh, jadi kita mau mendiskusikan tentang kurikulum Merdeka ya Bapak? Iya, benar sekali. Terkait dengan ini mungkin sejumlah rekan guru di sekolah Bapak belum mampu membuat perangkat pembelajaran dalam menghadapi kurikulum Merdeka yang ada ini ya Bapak. Baik Bapak, menurut Bapak apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran kurikulum Merdeka ini? Baik, terima kasih. Memang penerapan kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum baru, sehingga butuh waktu untuk bisa diterapkan secara murni di sekolah saya. Kenapa butuh waktu untuk diterapkan secara baik di sekolah saya, secara murni di sekolah saya? Karena untuk rentang waktu, limit waktu ini antara 2024-2025 ini kita masih masuk pada penerapan kurikulum Merdeka, tetapi untuk kelas-kelas atas termasuk kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Memang tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, tetapi karena kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum baru dan pada akhirnya akan semua kelas diterapkan baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9, maka saya sebagai pimpinan perlu untuk melihat ini sebagai sebuah masalah yang besar. Kenapa? Karena paling tidak seorang guru memiliki tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan melakukan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh pimpinan atau atasan. Oke, baik Bapak. Dari hasil kajian Bapak terkait dengan kurikulum Merdeka ini di sekolah Bapak, dari rekan-rekan guru Bapak yang ada di sekolah itu, apakah menurut penilaian Bapak beberapa guru yang sudah mampu berkompeten dalam menyusun perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka itu, menurut penilaian Bapak itu kalau tingkatan levelnya 10 itu level yang tinggi, menurut penilaian Bapak di lingkungan sekolahnya Bapak itu Bapak punya guru itu ada pada level berapa? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya mau bilang sampai level 10 belum sama sekali. Dia paling mungkin baru level 1, 2, mungkin paling tinggi mungkin sekitar 4 lah. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang baru. Ada beberapa langkah yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan level teman-teman dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang pertama, mungkin secara mandiri di awal tahun pelajaran 2024-2025 ini saya perlu menerapkan workshop mandiri. Yang kedua adalah mungkin juga meningkatkan kemampuan teman-teman di dalam workshop tersebut untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar tentang apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana penerapannya dan apa yang menjadi bagian-bagian di dalam kurikulum Merdeka ketika teman-teman rekan-rekan guru membuat administrasi pembelajaran atau praktik pembelajaran. Yang ketiga, mungkin kami perlu pasang internet yang bagus di tempat agar supaya teman-teman guru ini bisa mengakses informasi, termasuk mungkin juga sistem mendownload ini contoh-contoh perangkat yang ada dari sekolah-sekolah yang sudah pernah diterapkan terutama pada sekolah penggerak, termasuk supaya bisa meniru ataupun bisa melakukan dengan baik sehingga administrasi lebih baik sebelum rekan-rekan guru ini masuk kelas. Yang keempat, dari sisi sarana prasarana mungkin saya perlu meningkatkan mungkin tambah lagi mungkin 1 printer, 2-3 printer supaya setelah teman-teman guru itu selesai mereka bisa print sehingga itu menjadi dasar bagi mereka untuk. Nah, di salah satu sisi lagi yang perlu untuk saya tingkatkan adalah mungkin juga saya perlu melakukan evaluasi sehingga ketika dalam pertemuan pertama setelah melakukan workshop selesai, mungkin 3 bulan pertama saya perlu melakukan evaluasi seberapa besar kemampuan teman-teman ingin mengerjakan evaluasi sekaligus memberikan jadwal supervisi kelas. Hal ini akan menjadi sangat baik bagi teman-teman ketika dia mau disupervisi dan dia akan melakukan persiapan administrasi secara baik sehingga saya bisa melakukan supervisi baik supervisi klinik maupun supervisi kelas. Hal ini dimaksudkan agar teman-teman lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan diri sebelum masuk kelas maupun di dalam kelas dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Baik Bapak.
tadi Bapak bilang level di sekolah Bapak itu cukup level yang 4 itu sudah cukup baik. Nah, kemudian ada rencana-rencana aksi yang Bapak telah sampaikan bahwa ada kegiatan gosok, kemudian pengembangan kurikulum dalam hal ini penyediaan sarana prasarana untuk menghadapi kurikulum merdeka yang ada yang sudah diselenggarakan oleh sekolah Bapak. Sekarang saya mau tanya ini Bapak, kapan rencana aksi itu Bapak mau lakukan? Baik, terima kasih. Memang workshop ini kami akan laksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus, di mana karena pada minggu kedua ini kita menghadapi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga di minggu ketiga, dan setelah itu pada bulan September Oktober saya akan melakukan evaluasi tahap awal. Evaluasi tahap awal di triwulan pertama untuk penerapan di Juli, Agustus dan September. Sehingga di awal Oktober itu sekaligus evaluasi awal tahap pertama. Di samping evaluasi awal tahap pertama saya memberikan jadwal bagi teman-teman untuk menyampaikan jadwal supervisi bagi teman-teman, sehingga saya bisa mengukur seberapa besar kemampuan rekan-rekan guru saya dalam menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk pemenuhan sarana prasarana termasuk IT dan pembelian peralatan, ya setelah pencairan dana bos tahap 2 ini berlangsung, mungkin saya akan memenuhi sarana prasarana sebagai pendukung dalam meningkatkan kinerja teman-teman sebagai pendukung kinerja teman-teman dalam mempersiapkan administrasi pembelajaran termasuk praktik. Oke, baik Bapak. Rencana aksinya mungkin workshop ini akan dilakukan yang minggu depan. Kemudian peralatan sarana prasarana Bapak anggarkan dalam ekas pos tahun ini. Ya Bapak, mungkin kita sudah ada pada kita. Apa yang Bapak dapat dari kawan saya dan Bapak? Baik, terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak, karena dengan adanya kehadiran Bapak memberikan saya semangat untuk bisa memacu teman-teman agar dapat menerapkan kurikulum merdeka ini dengan baik kelas. Itu yang menjadi harapan saya. Nah, dan saya jujur bahwa mungkin saya perlu juga untuk lebih memacu kreativitas teman-teman, memacu semangat teman-teman agar supaya mereka jangan cepat putus asa ketika menghadapi kurikulum baru ini sendiri. Oke, baik Pak. Nah, kita punya waktu sudah berakhir sudah, mungkin begitu dulu percakapan kita hari ini ya Bapak. Jangan lupa setelah semua kegiatan yang Bapak canangkan itu, saya mau dengar apakah ada peningkatan dalam proses penerapan kurikulum K13 di lingkungan sekolah Bapak atau tidak. Baik. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Abah. Selamat siang Pak Yan. Baik, terima kasih Bapak Abah. Ini setelah dari Bapak Abah sudah melakukan kegiatan coaching, dalam kesempatan ini kita ada dalam konteks pasca supervisi. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita komunikasikan. Jadi mungkin saya langsung saja Bapak Abah. Ya. Jadi yang pertama itu menurut Bapak Abah, menilai dari apa yang telah Bapak Abah lakukan dalam proses coaching tadi itu, kompetensi yang tadi Bapak Abah sudah bisa terapkan itu seperti apa Bapak? Ya baik, terima kasih Bapak Yan. Terkait dengan proses coaching yang telah saya lakukan, mungkin proses coachingnya itu saya sudah penerapan alur tirtanya dengan baik, yakni sudah ada tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan pengambilan keputusan dengan bertanggung jawab Bapak. Oh ya, baik Bapak Abah. Jadi memang sesuai dengan pengamatan saya juga, dan mungkin saya bisa sedikit menyampaikan pengamatan saya Bapak Abah. Ya, jadi tadi saya lihat memang Bapak Abah punya penyampaian tadi itu memang sudah sejalan dengan alur tirta, dan saya lihat tadi Bapak punya cara mendengarkan itu juga bagus sekali, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, saya pikir itu sudah bagus Bapak. Dan itu sesuai dengan kita punya pembicaraan tadi, ekspektasi dari Bapak Abah itu sampai pada level-level ya yang diharapkan tadi itu saya pikir sudah sesuai gitu. Mungkin Bapak Abah apa yang saya sampaikan ini mendengar
dari apa yang saya sampaikan ini, perasaan Bapak apa bagaimana Bapak? Saya sangat senang Bapak, karena memang situasi sekarang ini kita bangun coaching ini, kita cari kemitraan, kemudian kita juga bisa menggali potensi diri kita dengan alur coaching mengikuti alur kita ini. Ya pasti Bapak luar biasa. Jadi ini tentunya kita tidak bisa sampai di sini saja ya Bapak. Bapak harus tentunya harus punya tindak lanjut ke depan, itu mungkin seperti apa untuk semakin berkompeten dalam kegiatan coaching seperti itu Bapak. Ya, Jadi apa yang bisa Bapak lakukan untuk ke depan tindak lanjut lagi seperti apa? ya baik. Untuk kompetensi yang saya ingin tindak lanjuti terkait dengan coaching yang saya jalankan ini, mungkin saya ingin memperdalam pembelajaran tentang alur tirta, sehingga dengan memperdalam pembelajaran alur tirta ini, saya juga dikhususkan untuk mampu menerapkan tirta itu sebagai model alur dalam pencapaian coaching, dalam menyelesaikan permasalahan dan menemukan permasalahan itu solusi yang ada di lingkungan sekolah saya. Baik, luar biasa ya Bapak, saya sangat senang sekali kita bisa berkomunikasi dan berbagi seperti ini. Saya yakin sekali ini ke depan akan ada pencapaian yang luar biasa. Terima kasih, selamat siang Bapak Abah, salam. Shalom, selamat siang Bapak.